Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari program Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Depok dengan fasilitator Ibu Fitri Sekarlestari dan pengajar praktik Bu Iren Rosalin akan menampilkan tayangan video tentang modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik. Saya Andi Prianto dari SDN Tanah Baru 1 Kota Depok. Saya Ade Hermawan dari SDN Sukatani 2 Tapos Kota Depok. Saya Erwin Sofan dari SDN Beki Timur 1 Kecamatan Beki Kota Depok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Erwin, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Andi. Alhamdulillah. Nih Pak Erwin, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Erwin ya. Iya Pak, jadi ingin ngobrol juga nih sama Pak Andi biar ada pencerahan. Oh baik. Pada kesempatan coaching supervisi akademik ini, Bapak saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Ya nih Pak, saya tuh pengen dibantu sama Bapak untuk mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan berbobot itu loh Pak. Jadi saya kayaknya masih ada hambatan atau kekurangan dalam menggali atau menyampaikan pertanyaan berbobot untuk coachingnya itu loh Pak. Oh baik, jadi pengembangan supervisi akademik tentang pertanyaan berbobot ya Pak Erwin ya? Iya betul Pak. Terus bagaimana nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya, saya tuh pengen Bapak mengamati bagaimana cara saya menggali permasalahan dari coach itu Pak. Jadi menggalinya kan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu supaya semakin kita menanyakan pertanyaan berbobot itu kita jadi lebih tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Jadi banyak yang kita gali dari coach itu Pak. Baik, nanti saya amati ya. Ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Ya kalau penilaian saya sih memang ya agak kurang ya Pak ya untuk pertanyaan berbobot itu, makanya saya minta bantuan Bapak agar dapat membantu kompetensi ini gitu loh Pak. Baik. Terakhir apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada coach agar saya dapat menuntun dan coach sendiri menemukan solusinya Pak. Jadi permasalahan atau hambatan yang coach alami saya dapat menuntun melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi yang terbaik untuk coach itu Pak. Baik, mudah-mudahan si coach mendapatkan ide ya Pak ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Erwin. Apa kabar nih Pak Ade? Alhamdulillah sehat, Pak Erwin. Gimana? Bapak juga mudah-mudahan sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat nih. Apa nih Pak Ade yang mau dibicarakan dalam kesempatan kita nih kali ini nih? Iya, pada sesi ini Pak, saya ingin berbagi masalah yang sedang saya hadapi nih sebetulnya nih. Jadi ada masalah yang mengganjal. Mungkin barangkali dengan saya nanti bercerita gitu, saya bisa mendapatkan pencerahan lah dari Bapak gitu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Apa itu ya? Masalah apa itu Pak Ade? Bisa diceritakan kepada saya itu Pak Ade? Iya, gini loh Pak, seperti Bapak ketahui mungkin ya, saya kan mengajar mengampu mata pelajaran PJOK.
selain mengajar PJOK, kebetulan di sekolah juga ini lagi kasih amanah nih oleh Ibu pimpinan, yaitu untuk menjadi koordinator kegiatan pengembangan diri yang ada di sekolah. Nah, ini saya ada kendala nih Pak, di mana kegiatan atau pengembangan diri yang sudah berjalan di sekolah ini eh, sudah disampaikan di awal pembelajaran, namun ternyata sambil berjalannya waktu, ternyata banyak masukan-masukan dari orang tua murid nih yang datang ke saya terkait eh, ingin diadakannya penambahan jenis kegiatan pengembangan diri, Pak Erwin. Oh Iya, iya, khususnya di olahraga nih, karena sebelumnya untuk pengembangan diri di olahraga ini belum dimasukkan ke RKAS, jadi sekolah belum bisa mengadakan. Jadi itu kendala yang sekarang saya sedang hadapi nih. jadi orang tua murid dan sekolah ingin Mm-mm. adanya pengembangan diri dalam kegiatan olahraga gitu ya Pak De ya. Iya, betul. Karena itu di kebetulan SMP di sekitar sekolah kami ini membuka jalur prestasi, di mana beberapa sekolah yang ada di sekitar kami itu peserta didiknya itu anaknya ada yang masuk lewat jalur prestasi olahraga. Nah, mungkin melihat kenyataan seperti itu gitu, orang tua murid yang ada di sekolah kami pun menginginkan hal yang sama gitu. Mungkin barangkali kalau ada pengembangan diri di bidang olahraga, mungkin bisa memfasilitasi anaknya untuk bisa berprestasi di bidang olahraga gitu, yang mungkin tidak melulu di akademiknya gitu. Gitu sih, Pak. Ya betul. Jadi artinya ada hambatan ya dalam kegiatan pengembangan diri dalam kegiatan olahraga eh, terkait dengan pembiayaan karena tidak masuk dalam RKS itu ya Pak De ya. Iya, betul, betul, Pak. Jadi eh, kira-kira menurut Pak Ade supaya menurut Pak Ade itu kegiatan pengembangan diri itu perlu nggak pengembangan diri tentang olahraga itu perlu nggak perlu ditambahkan nggak? Iya, setelah saya melihat, karena kan apa namanya, yang sudah berjalan ini kan lebih mengarah kepada seni ya Pak ya. Jadi ada di sekolah kami itu ada pengembangan diri menyanyi, menari, yang memang itu dilombakan gitu kan di dalam apa, lomba-lomba pendidikan di Kota Depok. Nah, dan juga kan sebetulnya olahraga pun dilombakan. Nah, namun karena pengembangan diri ini tidak dilakukan di sekolah kami, jadi tidak bisa maksimal. Nah, ini ada keinginan orang tua supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Dan saya pikir memang ini apa namanya, langkah yang baik kalau misalkan memang sekolah bisa memfasilitasi keinginan dari orang tua murid tersebut, Pak Erwin. Oke, baik berarti Pak Ade ingin mengembangkan pengembangan diri tentang olahraga. Iya. Nah, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, eh, kira-kira di sekolah Pak Ade itu berada di skala berapa dalam hal pengembangan diri tentang olahraga ini? Kalau satu berbanding 10, Misalnya 10 itu ya, nilainya iya, berapa di angka berapa itu? paling baru di angka 30, Pak. Karena kita baru adakan futsal ya. Tapi kan futsal belum belum masuk ke lomba pendidikan. Nah, sedangkan ini orang tua inginnya pengembangan diri olahraga, cabang olahraga bela diri, yang memang itu dilombakan juga di lomba pendidikan kan, yang sama-sama kita tahu ada O2SN gitu kan, ada cabang karate, taekwondo, pencaksilat. Itu yang ingin orang tua inginkan gitu loh, Pak. Ya, betul. Berarti artinya sekarang posisi skalanya baru di angka 3 ya, kalau kita melihat 1 sampai 10, posisi sekolah Pak Ade 1 sampai 3. Nah, Pak Ade ingin mengembangkan di angka berapa nih? Dari ini kan sekarang posisinya di angka 3 nih, posisi Mm. sekolah Pak Ade. Pengen mengembangkan sampai di angka berapa? Ya, harapannya kalau misalnya di cabang olahraga misalnya, karena kan banyak cabang olahraga juga ya di O2SN juga ya. Saya paling tidak melihat dari apa,
angket yang sudah disebar oleh sekolah dan sekolah mendapatkan respon dari orang tua murid itu seperti cabang olahraga bela diri karate, taekwondo dan pencak silat itu sangat diinginkan gitu. Sehingga mungkin saya kalau misalkan bisa 3 cabang olahraga itu bisa terlaksana saya jalankan, mudah-mudahan ketercapaiannya bisa ke angka 80 sampai 90%. Mudah-mudahan bisa Dan targetnya seperti itu, Pak Pak. Ade harapannya di angka 9 ya, 90 ya. Iya, betul betul, Pak. Oke, kira-kira dari posisi 30% ya, 30 kemudian sampai sekarang harapan Pak Ade untuk dapat eh, pengembangan diri itu di sekolah itu mencapai 90. Nah, kira-kira apa nih cara Pak Ade supaya dapat bisa mengembangkan itu Pak Ade? Iya, saya sempat Caranya saya kira-kira juga ada. sempat sempat kebingungan nih gimana caranya gitu ya, sedangkan RKAS sudah tidak bisa mengeluarkan gitu. Tapi mungkin saya coba akan setelah ini saya akan coba mengkomunikasikannya ke pihak komite, barangkali mungkin komite nanti bisa membantu, bahkan atau mungkin juga barangkali saya meminta pendapat rekan sejawat saya, guru-guru yang ada di sekolah, atau tidak menutup kemungkinan mungkin saya akan bertanya ke guru olahraga yang berada di kisaran sekolah saya, mungkin Pak Erwin. Barangkali beliau juga memiliki keinginan yang sama atau permasalahan yang sama gitu dengan saya. Seperti itu mungkin, Oke, Pak. berarti Pak Ade akan komunikasi dengan sekolah, kemudian komite, serta kolaborasi dengan sekolah lain gitu ya Pak Ade ya, Iya, untuk menyikapi permasalahan tentang pembiayaan ini iya, untuk betul. pengembangan diri dalam kegiatan olahraga gitu ya Pak Ade ya. Ya, betul, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ade bisa atau akan melakukan aksinya nih eh, untuk apa aksi yang rencana yang tadi Pak Ade komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan sekolah, kemudian kolaborasi dengan sekolah lain itu kapan rencana? Ya, mungkin lebih cepat lebih baik. Mungkin langkah pertama nanti setelah ini saya akan meminta pendapat dulu kepada rekan kerja dalam 1 pekan ini. Selanjutnya akan berkomunikasi juga dengan pihak sekolah, pihak komite, maaf, pihak komite terkait dengan tentunya kan anggaran ya, tentang anggaran dan untuk berkolaborasi dengan sekolah lain, barangkali mungkin yang memiliki permasalahan yang sama, mungkin di pekan kedua setelah saya nanti bisa melihat situasi dan kondisi respon dari teman-teman rekan kerja dan juga dari pihak komite, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Kira-kira nih Pak Ade, langkahnya kan lumayan banyak ya. Kira-kira ada nggak yang eh, bisa membantu Pak Ade dalam melakukan langkah-langkah tersebut dari koordinasi atau komunikasi dengan orang tua murid, komunikasi dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan sekolah lain. Ada tidak Oh, yang dapat dibantu Pak Ade? iya, saya rasa memang saya perlu bantuan dan minta tolong mungkin ke rekan kerja. Mungkin ada Pak Wikan namanya, beliau salah satu guru senior gitu kan, di mana di sekolah lamanya beliau, menurut cerita beliau, karena beliau kan baru bergabung ke sekolah kami di 1,5 tahunan ini. Beliau pernah mengelola kegiatan penanggung jawab untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Mungkin nanti saya sedikit banyaknya akan konsultasi dengan beliau karena sekolah beliau juga sebelumnya tidak jauh dari sini gitu, berdekatan Pak Erwin. Sekolahnya berdekatan. Mudah-mudahan bisa Oke, membantu saya nanti. berarti nanti sudah ada yang membantu ya Pak Wikan ya tadi Ya, ya. betul betul Pak Wikan Oke, namanya. oke. Berarti nanti ada Pak Wikan yang membantu Pak Ade dalam melakukan komunikasi-komunikasi kepada orang tua murid, kepala sekolah dan kolaborasi dengan sekolah lain. Ya. Nah, di akhir percakapan kita nih Pak Ade, apa nih yang Pak Ade dapatkan menurut Pak Ade dari hasil percakapan kita ini? Baik, setelah tadi saya berbincang gitu sejenak dengan Bapak ya, saya sudah mulai menemukan eh, sedikit titik cerah gitu di mana permasalahan yang saya hadapi tadi.
dimana awalnya saya masih bingung gitu harus memulai dari mana, harus ngomong ke siapa, tapi dengan tadi diskusi saya akhirnya mulai bisa terlihat bahwa oh mungkin harus saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya berdiskusi dengan teman sejawat gitu, terus berkomunikasi dengan pihak komite, karena tidak menutup kemungkinan permasalahan yang ada terkait dengan anggaran yang harus dikeluarkan. Mungkin komite bisa mencari solusinya, atau kalaupun memang nanti tidak menemukan solusi, mungkin ya itu tadi saya coba akan keluar gitu kan, mencari informasi kepada rekan guru olahraga di luar sekolah saya yang barangkali nanti bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Pak Erwin. Oke, berarti sudah menemukan dua solusi ya, Pak Ya, Ade ya. Jadi betul. antara dengan apa komite, kemudian kepala sekolah, dan nanti kalau memang tidak bisa kolaborasi dengan sekolah lain. Oke. Baik, Pak Ade, saya tunggu kabarnya, hasilnya untuk minggu depan ya Pak Ade ya. Ya, Kan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi hasil dari komunikasi yang Pak Ade lakukan di dalam waktu dekat ini. ya. Terima kasih Pak Baik. Ade. Terima kasih Pak Erwin atas sharing waktunya juga. Terima Ya, kasih. terima kasih juga sudah mau menceritakan atau berbagi hambatan-hambatan yang sedang dialami. Terima Terima kasih. kasih. Baik. Terima kasih ya Pak Erwin ya sudah menanyakan apa pertanyaan kepada Koci mengenai supervisi akademik ini ya Pak Erwin ya. Baik Pak Erwin, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Ya, kalau penilaian saya sendiri performa tadi ada beberapa kekurangan juga, jadi saya masih dihadapkan masih belum menggali informasi dari Koji itu masih kurang dalam Pak, jadi hanya sekilas saja gitu, belum terlalu dalam. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk mengidentifikasi. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi kalau yang membuat saya itu memang mungkin untuk perlu latihan kali ya Pak. Jadi memang untuk menjadi coach sendiri saya rasa harus sering berlatih, sering dilatih, kemudian dan membaca, kemudian menonton informasi atau wawasan. Saya harus terus dikembangkan agar menjadi coach itu lebih bagus, terutama dalam kompetensi menggali informasi itu pada coach. Baik, berarti perlu latihan lagi ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ini Pak Erwin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Pak? Iya. Ya, Baik, ini saya tadi mengamati Pak Erwin sebagai coach kepada Pak Ade ya sebagai coach ya. Nah Pak Erwin pada saat pelaksanaan alur ceritanya sudah nampak Pak Erwin ya, mulai dari tujuan yaitu menanyakan tentang kenapa ini Pak Ade pas waktu akan melaksanakan lomba O2SN tidak terlaksana ya karena minim biaya dan tidak di RKSK. Kemudian tadi pas waktu identifikasi Pak Erwin menanyakan tentang poinnya Pak Erwin ya. Poin tentang Pak Ade pada saat ini akan melaksanakan lomba-lomba O2SN. Kemudian dari poin 3 ingin ke poin 4, poin 9 lupa. Terus tadi pas waktu rencana aksi juga sudah menanyakan waktu yang akan dilaksanakan kapan gitu ya.
Serta terakhir tadi Pak Erwin pas waktu rencana tanggung jawab sudah menanyakan tentang rencana aksi dari apa yang akan dilakukan oleh Pak Ade, serta meminta pertanyaan tentang siapa yang akan membantu Pak Ade dalam menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Bapak mendengar ini? Waduh, saya mendengarnya terkejut juga sih Pak. Jadi ternyata tanggapan dari supervisor malah lebih bagus dari penilaian saya sendiri. Waduh, sebelumnya terima kasih Pak. Ya, kemudian tadi juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot banyak ya Pak Erwin ya, sudah mendengar secara aktif juga dan sudah memberdayakan Koci untuk menemukan ide-ide. Bagaimana pendapat Bapak kalau seperti itu? Ya, kalau pendapat saya ya itu terima kasih, tetapi saya akan terus berlatih dalam ketika saya melakukan coach sebagai coach, itu saya akan latih terus karena agar lebih mantap lagi, lebih bagus lagi dalam menemukan atau menuntun rekan sejawat untuk menemukan solusi gitu Pak. Oh baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Jadi dari diskusi ini saya akan mengembangkan atau saya akan banyak baca tentang masalah coach, kemudian menonton video untuk memahami atau menambah wawasan saya tentang cara meng-coach, memposisikan sebagai coach untuk melakukan coaching. Kira-kira mulai kapan ya untuk proses latihan, mendengarkan coach itu Pak Erwin? Tepatnya Pak, mungkin mulai besok saya sudah mulai melakukan penambahan wawasan tentang coach itu Pak. Baik, kira-kira ada yang bisa membantu Pak Erwin dalam melakukan proses latihan? Ya nanti ada Pak, saya minta bantuan teman di sekolah saya Pak untuk membantu saya ketika saya sudah menonton, kemudian sudah banyak membaca, saya minta bantuan teman saya untuk menjadi coaching teman saya sebagai coaching dan sekarang karena permasalahannya kemudian saya memposisikan sebagai coaching gitu Pak, agar saya terus berlatih untuk biar lebih bagus dalam proses coaching. Baik. Kemudian sebagai penutup ya Pak Erwin ya, kira-kira dari proses coaching tadi apa yang didapatkan dari Pak Erwin? Ya, ini adalah yang saya dapatkan pengalaman dari Pak. Ini adalah sebuah pengalaman yang memang harus dikuasai oleh peserta dari ini. Bukan hanya kita mengcoach kepada tetap jawab, kita juga bisa melakukan coach itu kepada murid apabila murid punya hambatan atau permasalahan dalam terutama misalnya murid juga atau grogi dalam melanjutkan atau menghadapi perlombaan, kita bisa kasih coach tentang solusinya agar dia mampu menghadapi atau mungkin menyelesaikan perlombaan atau pertandingan. Oh gitu ya Pak Erwin ya. Baik, terima kasih Pak Erwin ya. Nanti saya tunggu hasil dari supervisi akademik lainnya di waktu yang lain ya Pak Erwin ya.
Terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video modul 2.3 tentang supervisi akademik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Dari saya, Andi Prianto, Guru SD Tanah Baru 1, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Depok. Saya Ade Hermawan dari SDN Sukatani 2 Tapos Kota Depok. Saya Erwin Sofan dari SDN Beji Subur 1, Kecamatan Beji, Kota Depok. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak.